Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Numan Asyidiki, selaku Ketua Tim PHP 2D 2021 dari HMPS Pendidikan IPA ASE, dengan mengangkat judul Natrium, yaitu optimalisasi lingkungan sebagai rumah belajar berbasis natural laboratorium guna meningkatkan kualitas pendidikan siswa SD di Desa Darsono, Kabupaten Jember. Inilah anggota tim dari PHP 2D HMPASE dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Supeno SPD MPD dan saya sebagai ketua tim Muhammad Numan Asyidiki serta anggota tim saya yang pertama Lutfiatul Maghfirah, Meldi Putri Utami, Said Wildan, Afina Nur Aininas, Ambaro Nur Zikrinia, Erma Yuliani, Sabita Amalia, Arlika Siti Nur Zikrinia, Iza Fauzia Maulidina, Rahmawati Stianingrum, Lumatul Hayrat Rizki, Nurul Ikdami Zuniari, Rista Dewi Monika, dan Erika Melia Safitri. Berikut merupakan pendahuluan dari program kami. Program ini dilaksanakan di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Desa ini terletak 26 menit jaraknya, jarak tempuh antara Universitas Jember dengan Desa Darsono. Jarak 26 menit ini bisa ditempuh sekitar 10-4 km. Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah kami lakukan, adapun masalah yang kami temukan di sini adalah yang pertama, kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah, terutama anak-anak yang ada di Desa Darsono. Jarak tempuh sekolah yang cukup jauh. Yang kedua, kurang adanya program yang ada di desa, sehingga masyarakat terutama pemuda di desa kurang terberdayakan. Yang ketiga, banyaknya lingkungan sekitar yang belum termanfaatkan dengan baik. Ini merupakan gambaran lingkungan yang ada di Desa Darsono yang dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran laboratorium alam. Ini merupakan kondisi masyarakat Desa Darsono, terutama anak-anak Desa Darsono yang kurang akan perhatian pendidikan. Dan juga jarak tempuh sekolah yang cukup jauh membuat mereka harus berjalan kaki selama 1 jam untuk mencapai sekolah yang ada. Tujuan, manfaat, dan luaran dari program kami. Yang pertama, tujuan kami adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduk desa dengan memanfaatkan potensi lokal berupa ekosistem pegunungan yang sangat lengkap sebagai rumah belajar berbasis natural laboratorium. Yang kedua, meningkatkan motivasi anak-anak di Desa Darsono agar mau untuk belajar secara mandiri ataupun kelompok. Yang ketiga, memanfaatkan lahan terbengkalai yang ada di Desa Darsono sebagai sumber belajar berbasis natural laboratorium. Yang keempat, memberdayakan masyarakat Desa Darsono, terutama para pemuda untuk bersinergi menjadi tenaga pengajar di rumah belajar berbasis natural laboratorium. Adapun manfaatnya adalah membawa manfaat dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SD di Desa Darsono, sehingga dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan di desa tersebut. Yang kedua, bisa meningkatkan pendidikan formal di Desa Darsono dengan mengoptimalkan lingkungan sebagai rumah belajar berbasis natural laboratorium. Yang ketiga, memberikan pengalaman positif kepada anak-anak dan masyarakat Desa Darsono, Kabupaten Jember, dan memberikan dampak positif bagi warga Desa Darsono, seperti memunculkan peluang kerja bagi usaha kecil di rumah sekitar rumah belajar. Memberdayakan pemuda dan organisasi masyarakat di Desa Darsono sebagai tenaga pengajar di rumah belajar, dan juga memberikan pengalaman positif kepada pengunjung dan masyarakat Desa Darsono terkait inovasi dalam hal pendidikan. Adapun luaran dari program yang kita laksanakan di sini adalah yang pertama, panduan penggunaan aplikasi media pembelajaran untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran di rumah belajar. Yang kedua, adanya profil dan poster pelaksanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, meliputi pelaksanaan rumah belajar berbasis natural laboratorium. Yang ketiga, adanya video kegiatan pelaksanaan program yang dipublikasikan melalui media massa dan media sosial. Yang keempat, adanya artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional dari hasil program yang telah dilakukan. Yang kelima, terciptanya masyarakat yang mandiri, kreatif, dan berpengetahuan dalam memanfaatkan lingkungan sebagai media rumah belajar.
Yang ketujuh, terbentuknya pemuda Karang Taruna sebagai tenaga pengajar rumah belajar. Yang kedelapan, adanya rumah belajar berbasis Natura Laboratorium untuk meningkatkan kualitas pendidikan Desa Darsono, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir, adanya terbentuknya jejaring kemitraan antara tim pelaksana dengan pemerintah desa, dengan kepala sekolah, dan dengan organisasi pemuda Karang Taruna. Adapun metode pelaksanaan dan mitra program dari program PHP2D Rumah Belajar yang kita laksanakan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan adalah yang pertama yang dilakukan merupakan pengenalan rumah belajar. Pengenalan ini kita sasarkan pada kepala sekolah, pada masyarakat, dan juga stakeholder terkait di Desa Darsono. Yang kedua adalah kegiatan koordinasi untuk mengkoordinasikan program yang akan kita laksanakan bertempat di Balai Desa Darsono dan dihadiri oleh para stakeholder maupun kepala desa Darsono. Yang ketiga adalah kegiatan sosialisasi yang kita lakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga kepada warga sekitar Desa Darsono untuk turut serta bekerja sama dalam berkontribusi membangun rumah belajar dan memberikan informasi kepada anak-anak mereka agar mau belajar di rumah belajar yang kita dirikan di Desa Darsono. Adapun mitra program yang kita adakan di sini, yang pertama kita bermitra dengan Perpusda Jember untuk pengadaan buku setiap bulannya, peminjaman buku setiap bulannya. Peminjaman buku ini ditujukan untuk menguatkan literasi siswa agar mau membaca di rumah belajar dan juga sebagai media perpustakaan umum bagi anak-anak di Desa Darsono agar bisa membaca dan meningkatkan literasi mereka. Yang kedua, di sini ada mitra kelompok tani yang mendukung kegiatan kita dalam hal media pembelajaran arang sekam berbasis laboratorium alam. Adapun pada metode pelaksanaan di tahap pelaksanaan terdiri dari pembuatan alat-alat media pembelajaran berbasis laboratorium. Di sini ada pembuatan alat biopori, pembuatan alat komposter, pembuatan alat jumantik, pembuatan alat penjernihan air, alat-alat outbound, alat-alat kesenian, dan juga alat musik. Kegiatan selanjutnya pada tahap pelaksanaan adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kita fokuskan pada pembelajaran akademik dan juga non-akademik. Pembelajaran akademik dilaksanakan di dalam ruangan dengan kurikulum yang sesuai dengan kelas dari masing-masing siswa yang diajarkan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran kita laksanakan di luar ruangan berbasis laboratorium alam, seperti halnya mengamati pertumbuhan tanaman, kemudian mengimplementasikan penyuburan tanah melalui media biopori, kemudian membuat komposter dari tong komposter, memelihara air jernih, dan juga mencegah adanya jentik-jentik nyamuk melalui pembelajaran jumantik. Selain itu, kita juga memberikan pemahaman-pemahaman terkait materi yang ada di sekitar lingkungan, terutama materi alam dan bumi sekitar kita. Pada tahap evaluasi, terdiri dari evaluasi tim dan dosen pembimbing yang kita laksanakan setiap bulannya. Evaluasi tim ini kita laksanakan di Universitas Jember secara offline maupun online, sehingga bisa langsung terpantau dari program-program atau pelaksanaan-pelaksanaan yang sudah kita laksanakan maupun yang belum kita laksanakan. Yang kedua adalah tahap evaluasi dan keberlanjutan program. Di sini kita mengadakan kerjasama dengan beberapa mitra internal yang ada di desa, seperti halnya Ibu PKK, kemudian para Karang Taruna untuk ikut serta dalam keberlanjutan program, sama-sama bersinergi untuk melanjutkan program rumah belajar dan bersinergi menjadi tenaga pengajar di rumah belajar. Adapun luaran dari program kita, yang pertama kita menerbitkan buku panduan, 3 buku panduan dengan judul Panduan Media Pembelajaran Berbasis Laboratorium Desa Darsono. Buku yang kedua berjudul Ayo Belajar Memanfaatkan Lingkungan Sejak Dini. Buku yang ketiga berjudul Buku Panduan Program Rumah Belajar Berbasis ICT. Keberlanjutan buku ini nantinya akan diterbitkan dan akan diperoleh hak kekayaan intelektual yang akan diberlanjutkan agar menjadi penguatan keberlanjutan program yang kami adakan.
Kemudian luaran yang kedua adalah publikasi video kegiatan. Publikasi video kegiatan ini meliputi media YouTube dan juga TikTok yang di situ terpublish video-video kegiatan yang kita laksanakan selama menjalankan program Rumah Belajar atau program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa tahun 2021 dari HMPS Pendidikan IPA SE. Adapun publikasi media massa yaitu di website Pendidikan IPA dengan alamat website pipa.fkip.unet.ac.id yang bisa langsung diakses di laman web masing-masing, dan juga publikasi media massa melalui Radar Jember dan koran Radar Jember. Adapun media massa yang lain adalah Instagram dari program holistik pembinaan pemberdayaan desa HMPS Pendidikan IPA SE dengan alamat Instagram natrium.ofc, dan juga publikasi media massa dari koran Pijar yaitu UKM Pijar dari FKIP Universitas Jember. Luaran berikutnya adalah poster dan profil. Poster ini ditujukan untuk media kita mengenalkan program Natrium kepada massa, dan juga profil program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dari judul kita Natrium, optimalisasi lingkungan sebagai rumah belajar berbasis natural laboratorium guna meningkatkan kualitas pendidikan siswa SD di Desa Darsono, Kabupaten Jember. Adapun luaran tambahan kita yaitu artikel. Artikel ini sudah mulai terpublish di Ecopams dan juga Science Edu. Adapun luaran tambahan lainnya adalah TOR kegiatan. TOR kegiatan ini dikhususkan untuk keberlanjutan program. Adapun kegiatannya adalah workshop pelatihan buku ber-ISBN, kemudian workshop sharing session PHP 2D, kemudian workshop penulisan KTI, dan juga workshop pelatihan keberlanjutan program rumah belajar berbasis natural laboratorium atau laboratorium alam. Luaran tambahan selanjutnya adalah bentuk kerjasama dengan luar negeri. Dalam hal ini kita diberikan saran atau masukan terkait keberlanjutan program mengenai rumah belajar berbasis laboratorium alam. Bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran yang efektif guna memberikan dampak positif kepada pemikiran siswa dan juga menarik perhatian siswa agar semangat untuk belajar. Luaran tambahan berikutnya adalah display untuk panduan kita dalam menjalankan program laboratorium alam sebagai media pembelajaran siswa-siswa. Ada di sini display mengenai komposter, kesenian dan musik, arang sekam, kemudian pemanfaatan barang bekas, biopori, adapun display teknologi dalam pembelajaran khusus untuk IT, dan juga pemantauan jentik-jentik nyamuk. Terima kasih paparan dari kami selaku tim PHP 2D HMPS Pendidikan IPA SE. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.